bro dan sis, coba tebak siapa yang balik lagi? Halo semua, balik lagi sama gue Sultan Diko. Hari ini kita bakal bahas cerita horor paling seram yang pernah gue denger. Tapi tunggu sebentar, gue kayak denger sesuatu di belakang. Khusus buat kamu yang di sana, Semoga sehat selalu ya. jangan lupa subscribe. Siap lanjut ke chapter berikutnya. Di stasiun kereta api, Pitara dan Satria sudah menunggu. Mereka tampak bersemangat dengan ransel-ransel besar di punggung masing-masing. Akhirnya kamu datang juga, Dapa. Kami sudah tidak sabar ingin segera berangkat, sapa Pitara dengan senyum lebar. Maaf, tadi saya sedikit ada urusan sama Bapak, jawabku sambil meletakkan tas di samping tasnya Pitara. Santai saja, Dapa. Yang penting kita sudah siap untuk menaklukkan Semeru, seru Satria dengan nada bersemangat. Ia mengeluarkan kameranya dan lalu mulai mengabadikan momen-momen di stasiun sebelum keberangkatan. Tunggu dulu, kata Pitara tiba-tiba sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil di dalam tasnya. Saya punya sesuatu untuk kalian berdua. Pitara membuka kotak itu, memperlihatkan dua buah gelang berwarna hitam dengan ukiran aksara Jawa yang indah. Ini adalah gelang persahabatan. Saya membuatnya sendiri khusus untuk kita. Gelang ini akan mengingatkan kita satu sama lain tentang persahabatan ini, dimanapun kita berada, jelas Pitara dengan nada haru. Aku dan Satria sangat terharu dengan kejutan dari Pitara. Kami menerima gelang tersebut dengan senyum bahagia. Terima kasih Pitara, gelang ini sangat indah. Saya akan memakainya setiap hari, ujalku sambil memasangkan gelang itu di pergelangan tangan. Saya juga akan memakainya. Gelang ini akan menjadi jimat keberuntungan kita di Semeru nanti, timpal Satria dengan nada bercanda. Kami bertiga kemudian berpelukan erat, merasakan kehangatan persahabatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Oke teman-teman, ayo kita berangkat. Semeru sudah menunggu kita, seru Pitara dengan nada semangat membara. Perjalanan dengan kereta api terasa panjang dan membosankan. Namun, Pitara dan Satria tidak kehabisan akal untuk menghibur diri. Mereka bercanda, bernyanyi, dan berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman lucu kami di masa lalu yang begitu polos. Satria tidak henti-hentinya mengambil foto dan video, mengabadikan setiap momen perjalanan kami. Ia berencana untuk membuat film dokumenter yang akan menceritakan tentang reunian ini di Semeru nanti. Sedangkan Pitara sibuk membaca buku tentang kesehatan dan keselamatan di gunung. Mungkin dia ingin memastikan bahwa kami semua dalam kondisi yang prima selama pendakian nanti. Sedangkan aku memanfaatkan waktu luang untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Sesuai pesan Bapak, menjaga hati tetap tenang dan pikiran jernih adalah hal yang wajib, agar bisa dengan tenang tak kala menghadapi berbagai halang rintang dimanapun berada. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kereta berhenti mendadak. Entah apa sebabnya, yang pasti kejadian ini berhasil membuat semua penumpang panik. Dalam hati bertanya-tanya apa yang terjadi. Ada apa? Kenapa keretanya berhenti? Tanya seorang penumpang dengan nada cemas. Sepertinya ada masalah dengan mesinnya. Kita harus menunggu sampai mesinnya diperbaiki, jawab seorang petugas kereta api. Aku, Pitara dan Satria saling berpandangan. Ada sedikit rasa khawatir dalam diri. Jangan-jangan ini adalah pertanda buruk sebelum pendakian ke Semeru nanti. Semoga tidak terjadi apa-apa, kataku dalam hati. Untuk menenangkan hati, aku memperingatkan kedua kawan agar berdoa dan berharap perjalanan akan segera dilanjutkan.
Percayakan semuanya pada Allah Azza wa Jalla atas segala perlindungannya. Untungnya setelah beberapa jam menunggu, akhirnya kereta api kembali berjalan. Para penumpang bersorak gembira. Kami semua merasa lega karena perjalanan tidak tertunda terlalu lama. Kami bersyukur kereta masih bisa melanjutkan perjalanan ke Semeru. Setidaknya tidak molor terlalu jauh dari waktu yang ditentukan. Hati semakin bersemangat untuk menaklukkan gunung berapi yang megah itu. Semua berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi, meski tidak ada yang tahu. Cobaan yang lebih berat sudah menanti di depan sana. Malam mulai merayap menyelimuti gerbong kereta dengan kegelapan. Lampu-lampu redup di langit-langit gerbong memancarkan cahaya temaram, menciptakan suasana yang syahdu. Para penumpang mulai terlelap, sebagian mendekur halus, sebagian lagi masih terjaga, menatap kosong keluar jendela. Di sudut gerbong, aku, Pitara, dan Satria masih terjaga. Kami duduk berdekatan, saling berbagi cerita dan pengalaman. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari suasana malam ini. Ada keheningan yang terasa dalam. Ada tatapan yang terasa lebih sayu. Ada perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalian tidak merasa aneh? Tanyaku tiba-tiba memecahkan keheningan. Pitara dan Satria saling berpandangan. Aneh bagaimana, Dapah? Tanya Pitara mengerutkan kening. Entahlah, saya merasa ada sesuatu mengawasi. Seperti mata yang terus memperhatikan setiap gerak-gerik kita. Jawabku dengan nada pelan. Satria tertawa kecil. Mungkin kamu terlalu lelah, bro. Cobalah untuk tidur. Besok kita akan menghadapi pendakian yang besar. Ujarnya mencoba menenangkanku. Saya tidak sedang bercanda, Satria. Saya benar-benar merasakannya. Coba perhatikan sekitar kita. Apa kalian tidak melihat ada yang aneh? Desahku dengan nada semakin serius. Pitara dan Satria mengikuti arah pandanganku. Mereka mengamati sekeliling gerbong dengan seksama. Namun, keduanya tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Semua tampak normal seperti malam sebelum-sebelumnya. Saya tidak melihat apa-apa, Dapah. Mungkin kamu hanya berhalusinasi, ujar Pitara dengan nada sedikit khawatir. Coba lihat ke arah sana. Tunjukku ke arah sudut gerbong yang gelap. Apakah kalian tidak melihat ada sosok berdiri di sana? Sosok itu terus menatapi kita sejak tadi. Pitara dan Satria kembali mengikuti arah pandanganku. Mereka berusaha melihat dengan jelas ke sudut gerbong yang gelap. Namun tetap tidak melihat apa-apa. Saya benar-benar tidak melihat apa-apa, Dapah. Mungkin matamu sedang bermasalah, ujar Satria dengan nada semakin cemas. Aku menghela napas. Aku lupa bahwasanya Pitara dan Satria tidak bisa melihat apa yang aku lihat. Jelas, sosok di ujung sana yang tengah berdiri mengawasi adalah sebangsa makhluk astral yang tidak bisa dilihat oleh orang awam seperti Pitara dan Satria. Sudahlah, lupakan. Mungkin Satria benar, saya hanya berhalusinasi. Tapi saya mohon, kalian harus tetap waspada. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi Semeru nanti. Pintaku dengan nada memohon. Pitara dan Satria saling berpandang. Mereka merasa ibah denganku. Keduanya tahu aku adalah orang yang sensitif dan memiliki indera keenam yang kuat. Baiklah, Dapah, kami akan tetap waspada. Kita akan selalu saling menjaga, janji Pitara dengan nada tulus. Terima kasih teman-teman. Saya sangat menghargai dukungan kalian, ujarku disertai senyuman tipis. Malam kian larut. Suasana di gerbong semakin sunyi dan terasa mencekam. Aku tidak bisa memejamkan mata. Jiwaku terus merasa kehadiran sosok misterius tersebut. Aku tidak boleh takut, apalagi cemas. Makhluk itu sepertinya tidak berdaya meski kenyamanan mulai terusik. Di tengah kegelapan gerbong kereta,
Tiba-tiba sepasang daun telingaku menangkap suara berbisik yang lirih. Suara itu terdengar dekat, seolah ada seseorang berbisik tepat di balik telingaku. Jangan pergi ke Semeru. Gunung itu akan menelanmu. Begitu kalimat yang terdengar dari bisikan gaib itu. Aku terkejut bukan main. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara itu. Namun tidak melihat apa-apa, meski merasakannya begitu sangat dekat. Siapa itu? Siapa yang berbicara? Tanyaku dalam hati. Suara bisikan itu kembali terdengar semakin jelas dan menakutkan. Semeru adalah tempat yang berbahaya. Jangan coba-coba menaklukkannya. Jika tetap nekat, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Bisik suara itu. Aku menutup telinga dengan kedua tangan. Rasanya tidak ingin lagi mendengar bisikannya. Musabab hal tersebut mampu membuatku seakan berada di dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Pergi, jangan ganggu. Saya tidak takut padamu, teriakku dalam hati. Tidak dinyana, bukannya pergi. Sosok astral tersebut malah mengajakku bermain-main. Hal itu dapat ditebak ketika tubuh ini tiba-tiba menggigil kedinginan. Padahal suhu di dalam gerbong terasa pengap. Aku sempat menoleh ke arah Pitara dan Satria. Keduanya tampak tertidur pulas. Mereka sepertinya tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Aku merasa sendirian, terisolir dari dunia luar, selayaknya sedang berhadapan dengan kekuatan gaib yang cukup kuat. Jika kamu tidak pergi, saya akan melawanmu dengan ayat-ayat suci Al-Quran, ucapku mengancam. Untungnya gangguan-gangguan aneh itu tidak lagi terjadi sampai akhirnya mataku terkantuk dan terpejam. Namun siapa sangka malam itu adalah awal dari petaka yang akan menimpa kami di Semeru.